Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua hambanya. Lalu, kehilangan merupakan hal yang sangat menyedihkan, apalagi jika kehilangan orang-orang tersayang di sekeliling kita. Meninggalkan kita dengan lebih dulu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dipungkiri. Hal yang banyak dilakukan adalah meratapi kesedihan yang mendalam. Namun, masih banyak yang lupa bahwa tidaklah dianjurkan bagi umat muslim untuk terlalu meratapi kesedihan ketika orang-orang tersayang meninggal dunia. Lalu, seperti apakah ratapan yang dilarang dalam Islam dan mengapa Islam melarang seseorang meratapi jenazah? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Sedih, kehilangan, duka merupakan bagian fitrah dari perasaan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga merasakan kesedihan kala ia ditinggal wafat paman yang selalu melindungi dakwanya di Mekah, Abu Thalib. Menyusul kemudian turut wafat istri yang sangat ia cintai, Khadijah radhiyallahu anha. Hal ini menunjukkan seseorang wajar bersedih bahkan menangis jika ditinggal wafat seseorang, namun ia dilarang keras melakukan ratapan. Kemudian, seperti apakah ratapan yang dilarang dalam Islam? Jenis ratapan yang tidak diperbolehkan yaitu seperti menangis dengan berteriak-teriak, sembari menjambaki rambut dan merobeki baju, lalu menampar wajah sambil berkata tidak baik seperti mencela dan bersumpah-sumpah, mengatakan sesuatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah bagian dari umatku yang menampari pipi ketika ditimpa kematian, merobek-robek baju dan meratapi mayit sebagaimana ratapan orang-orang jahiliyah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ulama sepakat untuk melarang dan menghukumi haram perilaku meratapi mayit secara berlebihan. Hal tersebut sangat tidak mencerminkan akhlak umat muslim saat ditimpa musibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, dua hal yang ada pada manusia dan keduanya dapat menyebabkan manusia menjadi kafir, yaitu melaknat atau mengingkari keturunan dan meratapi kematian atau niyaha. Lalu, bolehkah jika menangis tanpa disertai ratapan yang berlebihan? Menangisi seseorang yang sudah meninggal itu diperbolehkan. Akan tetapi, hal yang tidak boleh kita lakukan adalah meratapinya secara berlebihan saat menangis. Tidak rela dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah dianjurkan bagi umat muslim untuk terlalu meratapi kesedihan ketika sanak keluarga atau kerabatnya meninggal dunia. Kita semua, langit, bumi, dan seisinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun dan bagaimanapun itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak mengambil kembali dan melakukan apa saja. Manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikaruniai hati dan akal hendaklah untuk ikhlas dan sabar dengan segala ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ditinggalkan oleh orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang sudah memberikan pengaruh besar dalam hidup kita. Terdapat ancaman berupa hukuman khusus di akhirat bagi orang yang gemar meratapi jenazah. Diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 perkara khas jahiliyah yang masih melekat pada umatku dan mereka belum meninggalkannya. 1. Membanggakan jasa, kelebihan atau kehebatan nenek moyang. 2. Mencela nasab atau garis keturunan. 3. Menisbatkan hujan disebabkan oleh bintang tertentu. Dan 4. Niyaha atau meratapi mayit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menangis saat Ibrahim putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal beberapa saat selepas dilahirkan. Beberapa tetes air mata keluar dari mata indah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sembari bersabda, ini adalah suatu rahmat kasih sayang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi sambil menggendong putranya, sesungguhnya mata meneteskan air mata dan hati bersedih, maka janganlah kita mengatakan sesuatu kecuali perkataan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya kami semua umat Islam bersedih atas kepergian Ibrahim. Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Al-Adhkar bahwa saat ditimpa musibah maka kita diperbolehkan untuk menangis tanpa disertai ratapan yang berlebihan, karena menangis adalah sebagai wujud rasa cinta dan kasih sayang yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala
Ta'ala. Menangis juga bukanlah hal tercela karena menangis merupakan ekspresi yang sangat manusiawi. Saat kepergian putranya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menangis, sedih dan pilu. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk ikhlas dan sabar, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kita untuk tidak mengatakan perkataan-perkataan buruk yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menyukainya. Berteriak-teriak saat ditimpa musibah, banyak mencelah dan mengeluh takdir jelas sangat tidak dianjurkan. Perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan yang dilaknat, termasuk dalam perbuatan jahiliyah dan dapat menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Syekh Al-Utsaimin juga menjelaskan dalam kitabnya Al-Fawaid Al-Muntakah min Syarhi Kitab Al-Tauhid terkait beberapa sebab dilarangnya meratapi jenazah secara berlebihan atau niyaha. Di antaranya yaitu, jika menangis dan meratapi jenazah berlebihan, maka hal tersebut hanya akan menambah kesedihan yang berlarut-larut. Meratapi jenazah berlebihan akan memicu kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab tidak menerima apa yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Meratapi jenazah juga akan menimbulkan orang lain ikut berkabung dalam kesedihan. Terakhir, meratapi jenazah dengan niyaha merupakan hal yang tidak ada manfaatnya dan tidak dapat mengembalikan ketentuan yang sudah Allah Subhanahu Wa Ta'ala gariskan dan takdirkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita yang meratapi mayit jika dia belum bertaubat sebelum ajalnya tiba, maka pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan memakai kain atau baju yang terbuat dari timah cair dan memakai pakaian dari kudis. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan kata wanita dalam hadis tersebut adalah karena mayoritas pelakunya adalah wanita, sehingga jika laki-laki juga merata dan belum bertaubat sampai meninggal dunia, dia pun berhak terkena ancaman hukuman sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat para wanita untuk tidak meratap. Ini dikatakan Ummu Atiyah radhiyallahu anha, seperti disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku lepas tangan dari wanita yang berteriak-teriak ketika mendapatkan musibah, wanita yang mencukur rambutnya ketika mendapatkan musibah, dan wanita yang merobek-robek kainnya ketika mendapatkan musibah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis tersebut terdapat perintah yang keras agar menghindari hal-hal tersebut, yakni berteriak dengan ratapan sambil menghitung dan menyebut-nyebut kebaikan orang yang sudah meninggal, mencukur rambut dan merobek-robek pakaiannya karena marah dengan apa yang terjadi, serta tindakan-tindakan lain yang biasa dilakukan para wanita jahiliyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari tindakan-tindakan tersebut karena hal itu bisa menghilangkan kesempurnaan iman dan keridhaan terhadap qada serta qadar yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Az-Zahabi dalam Al-Kabair berkata, siksa dan laknat yang ditunjukkan kepada wanita yang meratap semacam ini karena dia memerintahkan untuk berkeluh kesah dan melarang dari kesabaran. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan untuk bersabar, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta melarang dari keluh kesah dan murka ketika datang musibah. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah baiknya umat muslim jika ditimpa musibah berupa ditinggalkan oleh orang-orang yang disayangi, hendaknya berkata baik, mendoakan ampunan dan rahmat untuknya serta tidak menangis berlebihan yang dapat menyebabkan ia jatuh dalam kekufuran. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.